Bagaimana sejarah Corona Advent? Mari kita bahas bersama. Lingkaran Advent merupakan bagian dari tradisi Katolik yang sudah sekian lama ada. Sejarah Corona atau lingkaran Advent mulai di kalangan Kristen Protestan, tetapi kini disebar di mana-mana. Di kota Hamburg, Jerman, kota pelabuhan, seorang pendeta dan pemimpin panti asuhan mendapat suatu ide gemilang. Untuk menghidupkan kegembiraan para anak dan pembantu asuhan, pendeta yang bernama Johann Heinrich Wicheren itu, pada tahun 1839 memasang sebuah lingkaran kayu berdiameter 2 meter di ruang doa panti asuhan itu. Di atasnya setiap hari dihidupkan sebuah lilin sehingga pada hari menjelang Natal, 23 lilin bernyala. Di kemudian hari, lingkaran itu dililiti dengan daun hijau dari sejenis pohon cemara, juga disebut pohon Natal dan merupakan satu-satunya pohon yang daunnya tidak gugur pada musim dingin. Untuk hari biasa dipasang lilin kecil berwarna merah. Untuk hari Minggu dipasang lilin gemuk berwarna putih. Ide atau penemuan pendeta Wicheren semakin tersiar dan menarik perhatian seluruh orang Eropa dan kemudian menyebar ke hampir seluruh dunia. Namun karena ukuran asli terlalu besar untuk rumah pribadi, maka besarnya diperkecil dan hanya dihias dengan 4 lilin sesuai dengan keempat hari Minggu selama masa Advent. Bahkan ada karangan Advent dengan hanya 1 lilin, sering dibentuk dengan akar pohon dan disebut akar Isai, Yese, sesuai dengan Yesaya bab 11 ayat 1. Ada bukti dari bangsa Jerman pra-Kristen menggunakan lingkaran Advent dengan menyalakan lilin selama hari-hari yang dingin dan gelap pada bulan Desember sebagai bentuk penantian pada tibanya hari yang terik dan sinar matahari yang cerah. Masih ada asal-usul lain tentang Corona Advent. Pada zaman dahulu orang menggantungkan sebuah lingkaran yang terbuat dari jerami atau daun pohon di pintu rumah atau di pintu kandang binatang dengan harapan terhindar dari roh-roh jahat yang masuk atau pembawa rezeki. Kemujaraban lingkaran itu masih dikuatkan dengan meliliti lingkaran dengan pita merah atau emas. Kini lingkaran di pintu kiranya hanya berarti, "Selamat datang." Pita merah itu dipasang juga ke Corona Advent. Kebudayaan Corona Advent atau akar Yese, meresap juga di lingkungan Katolik bahkan ke dalam liturgi. Di buku pemberkatan sudah terdapat doa pemberkatan Corona Advent pada hari Minggu Advent pertama. Karena Kristus adalah terang yang datang ke dunia, untuk melenyapkan kegelapan dosa dan memancarkan kebenaran dan kasih Allah berdasarkan Yohanes bab 3 ayat 19-21. Simbolisme lingkaran Advent adalah sesuatu yang amat indah. Lingkaran ini terbuat dari berbagai jenis pepohonan, yang melambangkan kehidupan. Bahkan pepohonan ini memiliki makna tradisional yang sekaligus menggambarkan iman kita. Laurus nobilis melambangkan kemenangan atas penganiayaan dan penderitaan. Pinus, Holy dan Yeom melambangkan keabadian dan cedar sebagai kekuatan dan kesembuhan. Holy juga memiliki simbolisme Kristen yaitu daun berduri yang mengingatkan kita pada mahkota duri. Konon menurut legenda dari Inggris dikisahkan bahwa kayu salib terbuat dari pohon Holy. Lingkaran Advent, yang tidak memiliki awal atau akhir, melambangkan Allah yang abadi, keabadian jiwa, dan kehidupan kekal di dalam Kristus. Setiap pohon cemara, kacang-kacangan,
Polong biji yang digunakan untuk menghias lingkaran Advent juga melambangkan kehidupan dan kebangkitan. Secara utuh, lingkaran Advent yang hijau menggambarkan keabadian jiwa kita dan baru, kehidupan kekal yang dijanjikan kepada kita melalui Kristus, firman yang kekal dari Bapa, yang datang ke dunia dan menjadi manusia seutuhnya yang menang atas dosa, dengan kematiannya melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. 4 lilin mewakili 4 minggu Advent. Suatu tradisi menjelaskan bahwa setiap minggu melambangkan 1000 tahun dan membutuhkan 4000 tahun lamanya dari masa Adam dan Hawa sampai kelahiran Juru Selamat. 3 batang lilin berwarna ungu dan lilin berwarna merah muda. Lilin-lilin ungu khususnya melambangkan doa, tobat, pengorbanan dan karya amal selama masa Advent. Lilin berwarna merah muda, menyala pada minggu ketiga yaitu Minggu Gaudete. Ketika imam juga memakai kasulah merah muda dalam misa kudus, Minggu Gaudete adalah Minggu Sukacita. Karena umat beriman telah tiba di titik tengah masa Advent, ketika penantian umat beriman sudah mencapai separuh lebih dan Natal hampir tiba. Cahaya lilin melambangkan harapan pada kedatangan Tuhan kita yang pertama ke dunia dan sekaligus sebagai antisipasi kedatangannya yang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Cahaya juga melambangkan Kristus, sebagai terang dunia. Beberapa adaptasi modern, menempatkan lilin putih tepat di tengah-tengah lingkaran Advent, yang menyimbolkan Kristus dan menyala pada malam Natal. Ada pula tradisi yang mengganti 3 lilin ungu dan 1 lilin merah muda dengan 4 lilin putih, yang akan menyala sepanjang masa Advent. Masa Advent adalah masa yang tepat untuk memperteguh iman kita kepada Tuhan. Lingkaran Advent dan doa-doa selama masa Advent juga mempersiapkan kita dalam menanti hari Natal.